Pak Jiang. Istana Yinlong secara khusus mengizinkan saya untuk menggadaikan tanpa jaminan sehingga saya bisa menjadi Ratu Shangjing ini. Saya tidak tahu bagaimana cara menebusnya, bersedia menggadaikan diri saya dengan pernikahan. Hari ini saya tidak ingin melihat pertumpahan darah. Asalkan kau serahkan wilayah timur kota, kita tidak perlu berperang. Apa yang kau inginkan? Hahaha, permintaanku sangat sederhana. Asalkan kau menemaniku semalam, melayaniku dengan baik. Lancang, kalian berani tidak sopan padaku? Salah bicara. Maksudku pria di atas, wanita di bawah. Kalau dulu bukan karena pasukan utama Istana Yinlong yang membantumu, kau pikir hanya dengan kau seorang wanita, bisa duduk di posisi ini, menjadi ratu dunia bawah? Untuk apa berbasa-basi dengan wanita jahat ini? Serang. Jika ada yang melawan, bunuh saja. Serang. Istana Yinlong tidak menerima barter selain dengan barang yang tak tertandingi di dunia, tidak menerima pembayaran selain dengan harta yang paling berharga, tidak memberikan kredit selain kepada wanita tercantik. Sempoa naga emas. Kaukah Pak Jiang? 30 tahun yang lalu, keluarga Wei menggadaikan setengah sisa hidupnya untuk memperpanjang umur Wei Tuo selama 50 tahun. Apakah benar 50 tahun yang lalu, keluarga Zhou menggadaikan 90% hartanya untuk mendapatkan gelar Raja Jiangnan? Apakah benar, jika bukan karena kalian, jatuh tempo penebusan belum tiba? Hari ini, ku pasti akan membuat kalian membayar semuanya dengan bunga. Mohon ampun, Pak Jiang. Raja Jiangnan, Raja Malam, kalian berani melawan atasan? Itu adalah kejahatan yang pantas mati. Jika bukan karena Shangjing masih membutuhkan kalian untuk menjaga, aku pasti akan memenggal kalian. Sekarang potong satu jari sebagai peringatan. Apakah kalian menerimanya? Terima kasih Pak Jiang telah mengampuni hidup kami. Tianzhou bersedia menukar perjanjian pernikahan dengan surat pinjaman dan sejak saat ini melayani Pak Jiang, menemani beliau di sisinya. Tidak perlu. Melayani tidak perlu. Aku memiliki perjanjian pernikahan sejak lahir dengan putri tertua keluarga Ye. Kau siapkan mahar untukku, angkat keluarga Ye sebagai keluarga terkaya di Donghai, berikan mereka tanda emas, hadiahkan 1.000 miliar rupiah aset. 3 hari lagi, di Menara Tianxia di puncak Donghai, aku akan menikahi putri tertua keluarga Ye. Kalian semua harus hadir. Putri tertua keluarga Ye, aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki keluarga Ye. Berani merebut pria dariku? Su Tianzhou, siapkan pesawat, pergi ke Donghai. Selamat datang Pak Jiang di Donghai. Selamat datang Pak Jiang di Donghai. Pak Jiang, saya telah menyiapkan perjamuan penyambutan di gedung Tianxia untuk menyambut Anda. Lakukan sesuatu untukku. Pak, silakan berikan perintah Anda. Dulu, 4 keluarga besar dipilih oleh guruku karena kebaikan mereka, dan dia melanggar aturan Istana Yinlong dengan memberi mereka pinjaman tanpa jaminan. Sejak itu, keempat keluarga besar itu meroket. Sekarang saatnya untuk menebus pinjaman. Segera panggil keempat keluarga besar itu dan semua orang yang berhutang untuk pergi ke gedung Tianxia dan menebus pinjaman mereka. Mereka yang melanggar akan dimusnahkan. Keluarga Ye menggadaikan perjanjian pernikahan untuk mengganti. Apakah Anda datang untuk kencan buta? Bisa dibilang begitu. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Meskipun Anda terlihat tampan,
tetapi standar saya tinggi dan Anda tidak memenuhi standar saya. Saya berbeda dari mereka. Surat nikah yang saya pegang adalah... Surat nikah apa? Jangan bicara omong kosong. Saya telah bertemu banyak orang, tetapi Anda adalah orang pertama yang berani menipu saya, Yehan. Apakah Anda bukan Yesuan? Anda mencari kakak saya? Siapa nama Anda? Jiang Bei dari keluarga Jiang. Kakak ipar? Kudengar keluarga Y 20 tahun yang lalu menandatangani sebuah perjanjian pernikahan. Apakah itu benar? Memang benar, tapi itu sudah masa lalu, tidak berlaku lagi. Tuan Jo, tahun itu keluarga Y sedang kesulitan, kakek saya sangat panik, dibohongi oleh seorang dukun tua, membuatnya menggunakan perjanjian pernikahan sebagai jaminan, mengatakan hanya dengan cara ini, keluarga Y bisa bangkit kembali. Sungguh menggelikan. Suaner, benar sekali. Ayah kami dikelabui sehingga menandatangani perjanjian pernikahan itu. Sekarang ayah juga sudah tiada. Perjanjian pernikahan omong kosong ini hanyalah selembar kertas tak berguna. Tulisan hitam di atas kertas putih, perjanjian darah. Sekarang menjadi kertas tak berguna di mulut kalian? Siapa engkau? Berani menerobos masuk ke keluarga Ye? Bu, dia kakak ipar Jiang Bei dari keluarga Jiang. Dia juga memegang perjanjian pernikahan yang ditandatangani kakek. Diam. Kaukah anak keluarga Jiang yang terkutuk itu? 20 tahun yang lalu keluarga Y menggunakan perjanjian pernikahan sebagai jaminan, menukar kekayaan seumur hidup, sekarang ingin mengingkari janji. Pergi. Aku tidak tahu apa-apa tentang perjanjian pernikahan. Nah, gadis surgawi seperti Nona Y, hanya pria berbakat dari Sangjing sepertiku, putra sah Raja Jiangnan yang pantas untuknya. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa menyentuhnya? Kau harus tahu diri. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Tidak sopan? Ya, cepat pergi. Tahun itu keluarga Y sedang kesulitan, memohon kepada guruku, baru mendapatkan perjanjian pernikahan ini, baru membuat keluarga Y menjadi makmur, melompat menjadi keluarga kaya. Sekarang kalian ingin mengingkari janji. Apakah tidak takut aku mengambil kembali semua yang dimiliki keluarga Y? Kau pikir kau siapa? Berani mengancam akan mengambil kembali semua yang kumiliki? Aduh, Nona Y, jangan sampai kesehatanmu terganggu karena orang seperti ini. Tidak perlu. Bukankah dia tetap di sini hanya karena uang? Kita beri saja dia uang. Sampah, lihat ini 5 juta. Ambil uangnya dan enyahlah dari hadapanku. Mengusirku dengan uang? Kau pikir surat perjanjian ini hanya selembar kertas? Jiang Bei, ya, kuberi kau nasihat, tahu dirilah. 5 juta cukup untuk sampah sepertimu hidup seumur hidup. Kalau tidak, kau tidak akan dapat sepeser pun. Pengawal, hentikan. Kakak, sebelum kakek meninggal, beliau pernah berkata, surat perjanjian pernikahan ini disaksikan oleh langit dan bumi. Jika kita mengingkarinya, keluarga kita akan terkena kutukan. Dasar pembawa sial, apa yang kau bicarakan? Aku perhatikan sekarang, kau membela orang luar. Kau tidak ingin melihat keluarga kita bahagia. Kau tidak ingin melihat kakakmu bahagia, kan? Kakek sangat menyayangimu semasa hidupnya. Bagaimana kau bisa melanggar wasiat beliau? Pembawa sial, wasiat-wasiat yang kau tahu cuma wasiat. Kakak, Yehan masih muda, wajar saja kalau dia mudah ditipu. 3 hari lagi, Gubernur Donghai, Xiao Yu, akan mengadakan pesta. Tidak hanya akan dihadiri para pejabat tinggi, tetapi juga Panglima Perang Wanita pertama negara Daxia akan datang sendiri. Dan ayahku juga mempersembahkan pedang Yinlong kuno, pusaka pelindung keberuntungan Daxia, kepada orang penting tersebut. Dengan dukungan keluarga Zhou, keluarga Y akan aman.
Perjanjian darah ini disaksikan oleh matahari dan bulan. Jika dilanggar, akan dikutuk oleh langit dan bumi. Keluarga Y telah mengingkari perjanjian. 3 hari lagi aku akan mengambil kembali semua yang dimiliki keluarga Y. Kakak ipar. Kek benar. Kakak ipar. Tidak, Pak Jiang. Kakekku pernah berkata, bagaimanapun perjanjian pernikahan keluarga Y harus dilaksanakan. Jika kakakku tidak menikah, aku yang akan menikah. Silakan, jika kau ingin menikah dengan pria tak berdaya dan tak berpengaruh ini, keturunan keluarga Jiang, aku tidak peduli. Yehan, kembali. Jika engkau berani pergi bersamanya hari ini, jangan pernah mengaku sebagai anakku lagi. Bu, biarkan aku membuat keputusan kali ini. Kau benar-benar siap memenuhi perjanjian keluarga Y, menikah denganku? Kakekku pernah berkata, jika kita tidak memenuhi perjanjian pernikahan, keluarga Y pasti akan mengalami bencana besar. Tapi, kulihat kau juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Y celaka. Aku hanya ingin memenuhi keinginan kakek. Benarkah? Pak Jiang, pesta Yinglong sudah siap. Gubernur Xiao. Apakah kau sudah membawa semuanya? Surat perjanjian orang-orang ini harus dikembalikan. Besok kau ikut aku menghadiri pesta Yinglong. Tuan Muda Zhou adalah putra sah Raja Jiangnan dan Nona Ye. Mereka adalah pasangan yang serasi, pasangan yang ditakdirkan. Terima kasih para paman. Kalau bukan karena kakekku yang menetapkan surat nikah darah, aku dan Tuan Muda Zhou seharusnya sudah bersama sejak lama. Aduh, soal perjanjian itu, kita 4 keluarga besar semua memilikinya. Itu hanya untuk bersenang-senang saja, tidak perlu terlalu serius. Hanya karena selembar surat perjanjian darah, harus membagikan 70% harta keluarga begitu saja, atas dasar apa? Benar. Hari ini kita memanfaatkan kesempatan bertemu dengan tokoh penting itu melalui Gubernur Xiao. Kita tidak akan menebusnya, lalu apa yang bisa dia lakukan terhadap kita? Yehan, kau bagaimanapun juga adalah nona kedua keluarga Ye. Bagaimana bisa di depan umum bermain-main dengan anak yatim piatu keluarga Jiang ini? Aku tidak main-main. Kak Jiang Bei, dia diam. Jiang Bei, Yehan masih muda dan kekanak-kanakan. Aku peringatkan kau jauhi dia. Dan lebih baik singkirkan pikiran licikmu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Kegeeran. Kau... Hei, Suaner, hari ini adalah hari pertunangan kita. Jangan marah karena sampah seperti ini. Kukatakan, kau benar-benar berani datang, tidak takut mati. Minggir, jangan halangi aku menghadiri pesta. Kau pikir kau pantas yang datang ke pesta hari ini? Mana yang bukan orang kaya atau bangsawan? Mana yang bukan orang berbakat dari Donghai? Sampah sepertimu, apa hakmu untuk menghadiri pesta Yinglong? Lalu tahukah engkau, jika pesta Yinglong ini tidak ada aku, masih bisakah disebut pesta Yinglong? Maksudmu, Adipati Xiaoyu, yang mengatakan orang penting itu adalah kamu? Engkau benar-benar sombong. Demi menikahiku, kau bisa mengatakan apa saja. Kak, Jiang Bei benar-benar orang penting. Diam. Kapan kau akan berhenti bertingkah seperti ini? Apakah engkau harus mempermalukan keluarga Ye, baru kau senang? Kak, dia benar-benar orang penting. Aku melihatnya sendiri. Kau dengar itu?
Apa yang baru saja dikatakan nona kedua keluarga Ye? Dia bilang pemuda itu orang penting. Yehan, aku peringatkan kau, jangan mempermalukanku di sini. Kak, percayalah padaku sekali ini saja, jika kita menyinggung Jiang Bei, keluarga Ye kita pasti akan celaka. Diam. Suaner, pesta Yinglong akan segera dimulai. Kita harus memberikan kesan yang baik kepada orang penting itu. Nah, aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Jika engkau tahu diri, segera pergi dari sini. Kalau tidak, mati. Kau pikir kau pantas? Bocah dari mana engkau? Berani membuat keributan di sini? Keluar. Anak muda, ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak sesukamu. Kalau kau tidak ingin mati, cepat pergi. Jika kau merusak pesta penyambutan naga yang diadakan Gubernur Jenderal Xiao dan menyinggung orang penting, 10 nyawamu pun tidak akan cukup. 20 tahun yang lalu, seseorang memberi kalian kekayaan. Apakah itu untuk membuat kalian tidak sopan? Keluarga Zhao bersedia menjadi budak dengan seluruh anggota keluarga untuk menukar keberuntungan keluarga Zhao selama 100 tahun. Keluarga Yan bersedia mempertaruhkan kebebasan seluruh anggota keluarga untuk menukar kekayaan keluarga Yan selama 100 tahun. Keluarga yang bersedia mempertaruhkan umur seluruh anggota keluarga untuk menukar ilmu bela diri keluarga yang tak tertandingi selama 100 tahun. Setelah kontrak ditandatangani, langit dan bumi menjadi saksi. Jika kalian mengingkari perjanjian, kalian harus membayarnya 2 kali lipat. Sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Kami bersedia. Omong kosong. Aku tidak ingat perjanjian apapun. Keluarga Zhao bisa sebesar ini sekarang, semuanya karena usahaku sendiri. Benar. Ini benar-benar omong kosong. Perjanjian apa yang sudah dibuat, disaksikan oleh langit dan bumi, itu semua omong kosong. Dengan satu kalimat, engkau meminta kami untuk menyerahkan kekayaan dan ketenaran yang telah kami kumpulkan selama setengah hidup kami. Atas dasar apa? Hari ini, berdasarkan surat perjanjian darah ini, bukankah hukuman karena melanggar perjanjian ini sudah cukup? Berani-beraninya engkau bicara soal sumpah darah dan kutukan langit. Kau pikir kau siapa? Tuan Muda Zhou benar sekali. Sumpah darah apa? Kutukan langit apa? Kurasa kau hanya mengada-ada, sok mistis. Betul. Kau pikir kau bisa mengambil semua yang kita miliki. Benar-benar menggelikan. Lancang, kau ini siapa? Berani-beraninya mengatur kami. Orang yang tak mendengarkan nasihat baik akan menuai akibatnya. Jika dulu kalian semua tidak menggadaikan seluruh kekayaan keluargamu, bagaimana mungkin kalian bisa sukses dan berjaya seperti sekarang? Kalian tidak menghormati perjanjian darah. Hari ini aku umumkan, kalian semua dalam 3 hari harus menebus semua harta keluarga kalian jika tidak tanggung sendiri akibatnya. C. Seluruh harta keluarga untuk menebus. Apakah benar ada kutukan langit? Kutukan langit apa? Sok mistis, hanya petir saja. Kurasa aktingmu cukup meyakinkan. Oh begitu. Kukira mana mungkin ada hal seperti itu. Di hari perayaan besar ini, seorang seperti ini malah merusak suasana hati kami. Untuk apa berbasa-basi dengan penipu seperti ini? Usir dia. Sampah kau berani membuat marah 4 keluarga besar. Mulai sekarang di Donghai, hidupmu akan susah. Bahkan untuk mengemis, kau tak akan menemukan tempat. Hidup susah? Kau pikir kau siapa? Orang-orang, aku ingin melihat apakah tulangnya keras atau mulutnya yang lebih keras. Patahkan satu tangannya. Siapa yang berani? Lancang. Kalian tahu siapa dia? Pak Jiang, maafkan Xiao Yu datang terlambat. Mohon dimaafkan. Pak Jiang,
Xiao Yu, masa bilang sampah ini Pak Jiang? Tidak mungkin. Ini kan Gubernur Xiao. Dia memberi hormat pada Jiang Bei. Orang sombong seperti dia, kok bisa punya kepercayaan diri seperti itu? Apa karena Gubernur Xiao? Lancang, kalian orang bodoh. Cepat kemari dan minta maaf pada Pak Jiang. Kami tidak sopan. Mohon Pak Jiang maafkan kami. Maafkan. Saat kalian ingin membunuhku tadi, kalian tidak setegas ini. Sombong. Kami hanya memberi muka pada Gubernur Xiao. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Berani-beraninya engkau mengancam hidup kami. Sungguh sombong dan bodoh. Keluarga kami adalah fondasi Donghai. Kau ini siapa? Berani menyuruh kami bunuh diri. Nak, aku ini putra Raja Jiangnan. Kau berani menyuruhku bunuh diri? Kau sebodoh apa bisa mengatakan hal seperti itu? Kalian cari mati, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Dengar itu, bahkan Paman Xiao pun tak bisa melindungimu. Nak, hari ini akan kubuat engkau mati mengenaskan. Hari ini kau akan mati dengan mengenaskan. Berani kau memukulku? Bunuh dia. Siapa yang berani? Xiao Yu, ayahku adalah Raja Jiangnan. Diam di hadapan Pak Jiang. Apa itu Raja Jiangnan? Xiao Yu, aku memanggilmu paman. Itu karena aku menghormatimu. Hari ini kau berani memukulku demi sampah ini. Aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Membayar? Pengawal. Xiao Yu, pesta Yinglong akan segera dimulai. Kau memihak sampah ini, menghina orang besar. Jika orang besar itu tahu, itu adalah dosa mati. Lalu tahukah engkau, pesta Yinglong ini menyambut pemimpin baru Aula Naga Tersembunyi. Xiao Yu, kau sudah gila. Minggir, serahkan anak ini. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Raja Jiangnan datang. Ayahku datang. Kalian tunggu saja ajal kalian. Ayah, kau datang tepat waktu. Di sini ada orang yang ingin membunuhku. Di Donghai ini, berani-beraninya ada yang menyentuh anakku, Raja Jiangnan. Cari mati, ya. Johan Dong. Ini Pak Jiang. Johan Dong, kau memang punya anak yang hebat, ya. Rendahan, kau berani memanggil nama ayahku seperti itu. Diam. Ayah, aku... Raja Jiangnan, Johan Dong memberi hormat kepada Pak Jiang. Pak Jiang? Pak Jiang, Raja Jiangnan memanggilnya Pak Jiang. Raja Jiangnan, Anda tidak salah kan? Ayah, dia hanya anak keluarga Jiang yang terbuang. Cepat berlutut. Aku tidak mau berlutut. Kenapa aku harus berlutut pada anak terbuang? Ayah, ayah pikun. Bukan ayahmu yang pikun, tapi dia tidak sebodoh dirimu. Rendahan, apa katamu? Aku akan membunuhmu. Anak durhaka, anak durhaka. Tuan Mudazo. Diam kau. Cepat kau minta maaf kepada Pak Jiang. Dan bersujudlah. Pak Jiang, saya yang salah mendidiknya. Semoga Pak Jiang memahami betapa sulitnya saya mendapatkan anak di usia senja dan mengampuni anak durhaka ini. Tidak mau. Kau. Cih. Sampah. Jangan kau kira dengan trik murahanmu kau bisa menipu ayahku. Apa kau sungguh berpikir kaulah tokoh utama di perjamuan ini?
Ku beritahu kau, perjamuan Yinglong akan segera tiba. Siapapun yang berani menyamar dan memfitnah penguasa istana Yinglong akan mati. Anak durhaka, apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf kepada Pak Jiang dan bersujudlah. Ayah, aku tidak mengada-ada. Dia hanyalah anak haram. Beraninya dia. Sudah cukup. Belum. Ayah jelas-jelas sudah rabun dan salah mengira penjahat sebagai pahlawan. Anak durhaka, anak durhaka. Ayah, hari ini aku akan menjadi anak durhaka. Tangkap anak durhaka ini. Kalian semua diam saja di sini. Ayah, kau sudah tua. Saatnya turun tahta. Kemari. Tangkap dia. Baik. Siapa yang berani? Pak Jiang. Jiang Bei? Aku baik-baik saja. Kau yakin sekali? Aku bukan lagi ketua? Kalau kau ketua, maka aku adalah leluhur ketua. Kau tidak punya mata, apa yang kau katakan? Xiao Yu, kukira kaulah yang tidak punya mata. Pesta Yinglong akan segera tiba. Kau sebagai gubernur malah tidak memberi contoh dalam menjaga ketertiban. Tapi secara terang-terangan melindungi anak yang terbuang ini. Apa maksudmu? Apakah kau ingin mencelakai ketua? Kau. Anak durhaka. Cukup. Apakah engkau masih ingin menghancurkan keluarga Zhou? Ayah, yang menghancurkan keluarga Zhou adalah engkau. Kau lebih memilih mempercayai seorang anak terbuang daripada mempercayai putramu sendiri. Hadirin sekalian, pesta naga akan segera dimulai. Namun Panglima Xiao dan Raja Jiangnan telah tertipu dan dibutakan oleh anak haram ini. Jika hal ini diketahui oleh Tuan Istana, beranikah kalian menanggung murka Tuan Istana? Tuan Muda Zhou benar. Murka Tuan Istana bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Keluarga Zhou bersumpah, jika kita tidak membunuh anak ini hari ini, kita tidak akan berhenti. Keluarga Yan juga bersumpah tidak akan berhenti. Keluarga yang juga bersumpah tidak akan berhenti. Keluarga Zhang dari Haicheng bersumpah tidak akan berhenti. Keluarga Chen dari Wancheng bersumpah tidak akan berhenti. Kami bersedia membunuh anak ini demi kelancaran pesta naga. Bodoh. Jika engkau lebih awal menyetujui pembatalan pertunangan, mungkin engkau masih bisa lolos. Tapi sekarang kau berani menyamar sebagai Tuan Istana? Kau pasti mati. Pasti mati. Kalian pantas? Namun, ada satu hal yang kau katakan dengan benar. Murkaku bukanlah sesuatu yang dapat kalian tanggung. Sampah, kau. Lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa rupamu? Kau menyamar sebagai Tuan Istana dan berani membicarakan murka. Lucu, kau telah menghina dewa. Kau pantas mati. Pak Jiang, anak durhaka ini sungguh berani. Berani sekali dia menentang kekuasaan Anda. Hari ini aku akan mencabut statusnya sebagai anakku. Mulai sekarang, dia dikeluarkan dari keluarga Handoko. Pak Jiang, tolong ampuni anggota keluargaku yang lain. Aku, Handoko, bersedia menyerahkan tahtaku. Anak durhaka, hari ini aku sendiri yang akan menghabisimu. Titah Raja, bagaimana titah Raja bisa ada di tanganmu? Baik, baiklah. Jadi anak durhaka ini sudah lama mengharapkan kematianku, iya kan? Arge. Titah Raja Jiangnan mengakui titah bukan orangnya. Kulihat siapa yang berani. Serang. Kau. Jangan bergerak, jangan bergerak. Pengecek, giliranmu. Kulihat siapa yang berani. Hari ini jika kalian berani menyentuh Pak Jiang sedikit pun, akan kubunuh kalian semua. Handoko Chandra, apa kau benar-benar ingin mati? Saifuddin, kurasa kaulah yang mencari mati. Aku memanggilmu paman karena menghormati jabatanmu sebagai Laksamana Timur.
bukan agar engkau bisa bersikap sok tua di sini. Serang. Xiaoyu, kau mempertaruhkan nyawa mereka dengan main-main. Titah Raja Jiangnan ada di sini. Mundur. Titah Raja Jiangnan yang kau pegang itu tidak bisa memerintah orangku. Benarkah? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalian kau. Xiaoyu, jangan lupa. Titah Raja Jiangnan mewakili siapa? Ini mewakili yang mulia dari ibu kota kekaisaran. Apakah engkau ingin mereka sepertimu? Memikul tuduhan mencemarkan nama baik pemimpin istana dan memberontak? Sampah, bukankah engkau menyebut dirimu pemimpin istana? Bukankah kau mengandalkan Xiaoyu untuk melindungimu? Sekarang kenapa diam saja? Jadi bisu. Omong kosong. Aku, Jiang Bei, dalam hidupku tidak perlu dilindungi orang lain. Keras kepala. Tuan Muda Zhou, jangan buang-buang waktu bicara dengannya, lebih baik langsung bunuh saja. Kalau tidak, jika pemimpin istana melihatnya, kita berdua akan berada dalam masalah besar. Apakah identitas Jiang Bei sebagai pemimpin istana benar-benar palsu? Bunuh? Kalian pantas? Sombong sekali. Mati saja kau. Serang, bunuh dia. Pewaris keluarga Jiang, matilah. Keluarga Jiang yang terbuang, mati kau. Jika keluarga yang tidak bertukar posisi saat itu dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi selama 100 tahun, apa kau pikir dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kau bisa melonjak menjadi raja bela diri? Omong kosong. Keluarga yang menjadi raja bela diri adalah hasil kerja kerasku yang Chang. Kerja keras? Keluarga yang tidak pantas untuk mencemari dua kata itu. Kepala keluarga yang ini adalah Raja Bela Diri Donghai. Kenapa? Mungkinkah anak ini diam-diam menyuap pelayan di sini untuk meracuni kepala keluarga yang... Masa sih? Aduh. Begitu ya. Ternyata begitu. Kenapa melakukan hal seperti itu? Anak keluarga Jiang yang terbuang, kau berani-beraninya meracuni kepala keluarga yang... Meracuni? Kau harus mati. Pantas saja Tuan Yang. Seorang raja bela diri bukanlah tandingan orang ini. Tidak bisa diselamatkan. Yang tidak bisa diselamatkan adalah engkau. Serang. Kulihat siapa yang berani menyentuh Pak Jiang. Bukan. Hari ini siapapun yang menghalangiku membunuh anak yatim ini akan dianggap bersalah karena memberontak dan harus dihukum mati. Bahkan ayahku sendiri tidak terkecuali. Kecuali aku mati. Jika ada yang berani tidak menghormati Pak Jiang, aku, Raja Jiangnan, akan membunuh mereka semua. Paman Zhou, dia benar-benar hanya anak yatim piatu dari keluarga Jiang, bukan seorang pemimpin. Diam. Ayah, apa yang kau lakukan? Suaner adalah calon menantumu. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayam. Kau yang ayahku puas. Karena engkau, ayahku dibutakan oleh cinta. Kau pantas mati. Pak Jiang, waktunya telah tiba, silakan ambil pedangnya. Apa yang akan kau lakukan? Mengambil pedang. Kau layak menyentuh pedang Yinlong? Bagaimana engkau tahu aku tidak layak? Nanti kau tidak pantas. Xiaoyu, beraninya engkau bahkan membiarkan anak yatim ini menyentuh pedang naga tersembunyi. Diam. Raja Jiangnan,
Saatnya telah tiba. Gubernur Laut Timur Xiao Yu dengan hormat mempersilakan Pak Jiang untuk mengambil pedang. Raja Jiangnan, Zhou Handong, dengan hormat mempersilakan Pak Jiang untuk mengambil pedang. Ambil pedangnya. Ambil pedangnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana cara mengambil pedangnya? Ambil pedang. Dia tidak pantas. Bagaimana mungkin anak yatim piatu dari keluarga Jiang bisa mengambil pedang? Picik. Jiang Bei, jangan karena engkau sedikit menguasai ilmu bela diri, kau bisa bertindak sesukamu di perjamuan naga. Pedang naga tersembunyi menjaga keberuntungan negara Daxia. Hanya orang yang tak tertandingi yang boleh menyentuhnya. Hanya penguasa aula naga tersembunyi yang boleh mencabutnya. Kau hanyalah anak yatim piatu dari keluarga Jiang. Beraninya kau. Pedang itu milikku. Apa yang kutakutkan? Apa yang kutakutkan? Murka pedang. Raungan naga. Sampah, kau tamat. Sekarang tanpa kami turun tangan, kau telah membuat pedang naga tersembunyi marah. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Jiang Bei, cepatlah pergi. Sebentar lagi setelah ketua aula datang, kau akan mati. Pergi kemana? Bukankah kau cukup pandai berpura-pura, kakak? Jiang Bei, dia bukan diam. Sampah. Sekarang tahu, takut dan ingin pergi. Ku bilang, sudah terlambat. Benarkah? Sampah sepertimu jangan sok kuat lagi. Jika engkau sekarang berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan di depan ketua aula, memohon untukmu, meninggalkan mayat utuh untukmu. Meninggalkan mayat utuh? Kau benar-benar bodoh. Murka pedang pun, raungan naga pun, keduanya hanyalah cara untuk menyambutku. Sampah, aku tidak salah dengar. Kau bilang murka pedang dan raungan naga menyambutmu. Jiang Bei, kau benar-benar sakit parah. Lebih baik kau periksa otakmu. Naga tersembunyi adalah pedang pribadi mantan ketua. Itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Dan kau, seorang keturunan keluarga Jiang, apa hakmu mengatakan itu menyambutmu? Kupikir kau punya beberapa kemampuan, tapi otakmu tidak berfungsi. Di zaman sekarang ini, bermimpi saja tidak bisa, masih berani menyombongkan diri, mengatakan pedang naga tersembunyi, menyambut sampah sepertimu. Ayah, Xiao Yu, sekarang kalian masih percaya bahwa sampah ini adalah ketua? Menghina atasan, hukuman mati. Hukuman mati. Jiang Bei, sampah. Sekarang bahkan ayahku dan Xiao Yu ingin membunuhmu. Apa yang kau punya untuk melawan aku sekarang? Jiang Bei, menyerahlah. Setidaknya kau masih bisa mendapatkan mayat utuh. Kalau tidak, kau akan dipotong-potong. Kesalahan yang disebabkan oleh takdir masih bisa dimaafkan. Kesalahan yang disebabkan oleh diri sendiri tidak bisa diampuni. Jiang Bei, kau sudah dengar? Cepatlah berlutut, bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Zhou. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan memiliki mayat yang utuh. Diam. Di ambang kematian masih keras kepala. Menghina Pak Jiang, kalianlah yang pantas dihukum mati. Ayah, Syarif, kalianlah yang keras kepala, bukan kami. Diam. Ayah, kau yang seharusnya diam. Aku melakukan ini demi masa depan keluarga Zhou. Apa aku salah? Kenapa kau lebih memilih mempercayai anak yatim piatu dari keluarga Jiang ini daripada aku? Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Karena dia Pak Jiang. Pak Jiang, Syarif, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik sampah ini. Pantaskah disebut Pak Jiang? Dia hanyalah anak yatim piatu dari keluarga Jiang. Elang, semua ini karenamu. Apa kau masih mau bersembunyi seperti penakut di belakang semua orang, membiarkan mereka mati untukmu? Jika engkau masih seorang pria, bunuh dirilah untuk menebus kesalahanmu.
bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Ini pedang naga tersembunyi yang melindungi tuannya. Apa dia benar-benar pemimpin aula naga tersembunyi? Naga tersembunyi melindungi tuannya. Pedang naga tersembunyi melindungi tuannya. Bukankah dia orang yang tidak berguna? Identitasnya adalah... Tidak, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak yang hilang ini menjadi pemimpin aula naga tersembunyi? Kalian semua berlututlah di hadapan pemimpin gerbang tersembunyi yang baru. Kapan lagi? Raja Malam telah tiba. Siapa itu? Beraninya? Berani-beraninya membuat pedang naga tersembunyi bergetar. Raja Malam, kau datang tepat waktu. Bantu aku tangkap anak durhaka ini. Raja Jiangnan, tenang saja. Hari ini, siapapun yang tidak menghormati pemimpin aula, tidak akan bisa lolos. Mungkinkah orang yang tidak berguna ini benar-benar pemimpin aula? Dasar bocah, kau berani-beraninya mempermainkan aku bersama Su Tianjiao dan berpura-pura menjadi pemimpin aula? Kau pantas mati 10.000 kali. Kau pantas mati 10.000 kali. Raja Malam, apa yang sebenarnya terjadi? Orang bodoh ini adalah orang suruhan Su Tianjiao untuk menakut-nakuti kita. Aku sudah diam-diam mencari orang untuk menyelidikinya. Kalau tidak, dia akan lolos begitu saja. Tidak mungkin. Raja Malam, apakah kau salah paham? Aula naga tersembunyi hanya akan melindungi pemimpin aulanya. Bocah, apalagi yang ingin kau katakan? Malam, kau pikir aku perlu bicara sesuatu? Kurang ajar. Berani-beraninya menyamar sebagai tuan besar. Hari ini dendam jariku yang putus ini akan kuselesaikan juga denganmu. Raja Malam, apa yang akan kau lakukan? Apa kau lupa dengan perjanjian kita? Raja Jiangnan, anak ini sangat lancang, bahkan berani menyamar sebagai tuan besar. Hanya sebuah perjanjian, bukankah mudah saja? Tidak mungkin. Raja Jiangnan, apa yang tidak mungkin? Perjanjian itu hanya pernah dia sebutkan, belum pernah dikeluarkan. Perjanjian antara kedua keluarga kita sudah diketahui semua orang di Shangjing, hanya perlu ditanyakan saja. Apa kau lupa dengan aura jari putus hari itu? Aura jari putus apa? Saat itu memang kami yang tidak sopan duluan. Pak Jiang hanya memberi hukuman saja. Hukuman? Zhou Handong, kau ini Raja Jiangnan dari Shangjing. Dia hanyalah seorang anak yang ditinggalkan, seorang yang tidak berguna. Kenapa kau takut padanya? Itu karena dia lebih tahu situasi daripada kalian. Raja Malam, anak ini mengandalkan sedikit tipuannya, berulang kali secara terang-terangan menyamar sebagai tuan besar, bahkan berani menyentuh pedang Yinlong. Hari ini, Junior Zhou Chen dengan hormat memohon untuk bertindak membunuh anak ini. Saya dari keluarga Zhao, Laut Timur, memohon kepada Raja Malam untuk membunuh anak ini. Saya dari keluarga Yan, Laut Timur, memohon untuk membunuh anak ini. Keluarga Dai, Kotawan memohon untuk membunuh anak ini. Keluarga Ma, Kotarong memohon untuk membunuh anak ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Berani-beraninya menyamar sebagai penguasa istana dan ingin menyentuh pedang naga tersembunyi. Hari ini kau harus dibunuh di sini. Sampah, jangan kira kau bisa menipu pedang naga tersembunyi, lalu kau benar-benar penguasa istana Yinlong. Sekarang kau tetap akan mati, keturunan keluarga Jiang. Sampai sekarang kau masih belum mengaku kau itu palsu. Apa yang asli? Dan apa yang palsu? Jiang Bei, berhentilah berpura-pura. Raja Malam ada di sini untuk menekanmu. Hari ini kau takkan bisa lari. Raja Malam memimpin pengawal malam yang sangat terkenal. Selama dia berani bertindak, anak ini tidak akan bisa lolos. Tidak akan bisa lolos.
Jiang Bei, ini sudah genting. Kau masih mau melindunginya? Aku... Dasar gadis bodoh, kau masih belum mengerti. Dia itu penipu, sampah yang hanya bisa menyamar sebagai orang lain. Ye Han, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye? Baru kau mau berhenti? Kakak, aku tidak bermaksud mencelakai keluarga Ye. Aku... Cukup. Tidak cukup. Lepaskan. Sampah, beraninya engkau bertindak. Sampah, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak berhenti bicara, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu mau membunuh siapa? Ye Tianzi, apakah kamu gila? Pak Jiang, benarkah dia adalah naga tersembunyi? Raja Jiangnan, sepertinya kamu yang sudah gila. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia adalah orang yang selamat dari keluarga Su di Didu, seorang anak yatim, keluarga Jiang. Sialan, hampir saja kita tertipu oleh anak yatim ini. Untung saja Tuan Ye Tianzi sudah bersiap untuk mengungkap trik anak yatim ini. Kita hampir saja tertipu olehnya. Anak yatim keluarga Jiang, kamu tamat. Serang. Serang. Siapa yang berani? Raja Jiangnan, apakah kau sudah gila? Di saat seperti ini, kau masih ingin membantu anak haram ini? Kaisar Malam, inikah yang kau sebut bukti? Kaisar Malam, ayahku dibutakan oleh cinta. Jangan pedulikan dia. Sampah. Aku ingin lihat siapa yang akan membantumu sekarang. Membantu? Tahukah kau benda apa ini? Ini surat perjanjian. 30 tahun yang lalu, keluarga Wei menukar kebebasan dengan perjanjian, menukar 50 tahun umur Wei Tuo. Apakah itu yang membuatmu tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Membuatmu melawan atasan? Membuatmu tidak menghormatiku? Omong kosong. Aku sama sekali tidak tahu apa itu surat perjanjian. Jangan mengada-ada. Pengawal, tangkap dia. Jika berani melawan, bunuh. Siapapun yang bergerak, mati. Siapa yang berani bergerak, mati. Kurang ajar. Kau berani padaku? Diam, dasar tidak tahu diri. Apakah aku baru saja mendengar raungan naga? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti anak yatim keluarga Jiang yang melakukan semua ini. Anak yatim keluarga Jiang, beraninya engkau berpura-pura jadi dewa. Benarkah? Keluarga Wei telah membangkang dan penyesalan datang terlambat. Sekarang juga, bayarlah semua hutangmu beserta bunganya. Keluarga Wei akan menjadi budak turun-temurun dan Wei Tuo akan membayar dengan seluruh hidupnya. Apa? Sebelum aku pergi, kakek baik-baik saja, kan? Bagaimana bisa dia tiba-tiba meninggal? Kenapa? Kenapa? Ini semua karenamu, anak yatim keluarga Jiang. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Omong kosong. Ratu Shangjing Shu Tianjiao tiba. Wei Junming menyalahgunakan kekuasaannya, mencelakakan banyak orang, dan membangkang atasan. Sesuai hukum negara Daxia, dia dipecat. Dipecat? Tidak, aku tidak mau. Keluarga Wei-ku adalah keturunan Kaisar Malam. Berdasarkan apa kau memecatku hanya dengan sepatah kata. Aku ingin bertemu yang mulia dari Didu. Perintah yang mulia, Su Tianjiao memegang pedang naga, melindungi negara Daxia, dan memiliki wewenang untuk mengeksekusi terlebih dahulu.
baru melapor. Zhou Chen tidak menghormati penguasa aula, hukumannya mati. Tidak. Jangan. Bawa dia pergi. Bawa dia. Ayah. Tolong aku, ayah. Ayah, tolong aku, ayah. Siapa yang menabur angin akan menuai badai? Tolong aku. Pak Jiang, keluarga Zhao saya bersalah. Mohon Pak Jiang ampuni saya. Pak Jiang, keluarga Yan saya bersalah. Mohon Pak Jiang bermurah hati dan mengampuni saya. Keluarga yang saya bersalah. Mohon Pak Jiang bermurah hati dan mengampuni saya. Terlambat. Pak Jiang, kami juga terhasut oleh Zhou Chen sehingga tidak mengenali dewa yang sebenarnya sehingga berani menyinggung Anda. Pak Jiang, kami tahu kami salah. Karena semua ini sudah terjadi, saya, Zhao Yan, bersedia mengakhiri hidup saya untuk menebus kesalahan dan menyerahkan seluruh harta saya. Mohon Pak Jiang, ampuni generasi penerus keluarga Zhao saya. Pak Jiang, saya Yan Yao bersedia mengakhiri hidup saya, menyerahkan seluruh harta keluarga. Mohon Pak Jiang mengampuni generasi penerus keluarga Yan. Keluarga yang saya juga bersedia. Ini salah saya. Saya tidak seharusnya mengingkari. Kita sekarang adakan saja pernikahannya. Mengadakan pernikahan? Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Jiang Bei, 20 tahun yang lalu keluarga Ye saya menjadikan perjanjian pernikahan sebagai taruhannya. Sekarang kita bukankah seharusnya menikah? Iya, sebenarnya Nona Ye sebelumnya sedang menguji Anda. Sekarang Anda telah lulus ujian. Saya pikir kalian harus segera menikah. Iya. Biar Pak Su menjadi saksi pernikahan kalian. Iya. Ya, Paman Zhou benar. Biar Pak Su menjadi saksi pernikahan kami. Kau pikir kau pantas untuk Pak Jiang? Kalian benar-benar keterlaluan. Bahkan sampai mengatakan menguji saya, kalian sungguh tidak tahu malu. Jiang Bei, apa engkau masih laki-laki? Apa gunanya mempermasalahkan ini terus? Mempermasalahkan? Sejujurnya, sejak keluarga Ye dengan sengaja mengingkari perjanjian itu, Donghai tidak akan lagi menjadi tempat bagi keluarga Ye. Begitu juga dengan kalian. Jiang Bei, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye, ingin menghancurkan 4 keluarga besar? Bukan aku yang ingin menghancurkan kalian, semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Pantas. Ingkari janji, petir menyambar, hukuman langit datang, apakah kalian semua sudah siap? Hukuman langit. Hukuman langit, masa sih? Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hahaha, cukup Jiang Bei. Kalau dari dulu sudah ada perempuan ini yang mendukungmu, kenapa masih berpura-pura di sini? Kenapa masih terus menekan keluarga kami? Kalau saja kau mengaku sehebat ini dari dulu, aku tidak akan memutuskan pertunangan denganmu. Salahkan dirimu sendiri. Salahku? Kalian berani sekali bicara seperti itu. Jiang Bei, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Nanti kau akan tahu. Halo. Apa? Keluarga Zhao bangkrut? Apa? Keluarga Yan juga bangkrut? Jiang Bei, semua ini perbuatanmu kan? Keluarga Zhao menerima semua konsekuensinya. Kenapa kau masih tega menghancurkan kami? Apa kau benar-benar tidak bisa memberi keluarga Yan sedikit kesempatan? Pak Jiang, apa kau benar-benar ingin membuat keempat keluarga besar ini bermusuhan sampai mati denganmu, baru kau puas? Kalian berusaha melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti membenturkan telur ke batu, masih berani mengatakan apa padaku?
Kebodohan tidak akan berhenti sampai salah satu pihak binasa. Jika bukan karena kalian saat itu menyesalinya, bagaimana mungkin ada hari ini? Bagaimanapun, hukuman sumpah darah bukanlah sekadar omongan belaka. Dewa pembunuh tiba. Berani sekali kau bicara. Setiap saat bicara tentang hukuman langit. Dewa pembunuh agung sudah tiba. Kita selamat. Hahaha. Benar. Dewa pembunuh berada di atas ratu dan juga merupakan jenderal pemimpin istana. Hukuman langit omong kosong apa itu? Aku tidak percaya. Orang tidak berguna yang hanya bisa mengandalkan wanita, menyanjungnya beberapa kalimat, benar-benar menganggap dirinya penting, masih berani berkhayal agar kami lenyap sepenuhnya dari Laut Timur. Su Tianjiao, berani sekali kau. Kau adalah Ratu Shangjing yang terhormat, berani ikut campur urusan di luar Shangjing. Berani bertanya pada Dewa Pembunuh Agung, apa yang dimaksud dengan di luar Shangjing? Mungkinkah Laut Timur ini bukan bagian dari wilayah Daxia? Atau mungkinkah Yang Mulia tidak layak menguasai Laut Timur ini? Apa katamu? Menurutku kau jelas-jelas berdalih, memutarbalikkan fakta. Guncangan pedang penarik naga tadi disebabkan olehmu. Pedang naga tersembunyi adalah peninggalan dari pemimpin aula naga tersembunyi sebelumnya. Ditinggalkan di sini untuk melindungi keberuntungan negara-negara Daxia Agung. Sekarang bergetar karenamu, apa salahmu? Tuan Dewa pembantai sampah ini tidak hanya membuat pedang naga tersembunyi bergetar berulang kali, tetapi juga di bawah perlindungan Gubernur Xiao dan Raja Jiangnan, dia berani mengatakan bahwa dia adalah pemimpin aula. Dan dengan sombongnya mengatakan bahwa pedang ini miliknya. Tuan Dewa Pembantai, apa yang dikatakan Nona Ye semuanya benar. Keluarga Zhao saya dapat bersaksi. Keluarga Yan saya juga dapat bersaksi. Keluarga yang juga dapat membuktikannya. Apakah kalian punya hak untuk berbicara di sini? Mundur. Su Tianjiao, kau benar-benar berpikir ini adalah Shangjingmu, tempat di mana kau bisa berkuasa? Tuan Dewa Pembantai, Su Tianjiao menyalahgunakan kekuasaannya, menindas saya, dan secara terang-terangan membela pria cantik ini. Dia bahkan tidak peduli dengan kekuasaan yang diberikan Yang Mulia kepadanya. Apa? Su Tianjiao, beraninya engkau. Apakah kau tidak mau memberikan penjelasan? Dia bekerja untukku, perlu menjelaskan apa kepadamu. Jiang? Apa? Kau memanggilnya Pak Jiang? Ada masalah? Bakat Pak Jiang seperti burung kunpeng yang membentangkan sayapnya, melayang sejauh 90.000 li. Aku memanggilnya Tuan, apa salahnya? Apa salahnya? Kukira engkau benar-benar tidak tahu malu. Dan kau? Membuat Ratu Shangjing memanggilmu Tuan. Hari ini aku ingin melihat apa kemampuanmu yang membuat Dewa Perang menghormatimu. Su Tianjiao, setelah aku membereskan orang kurang ajar ini, aku akan kembali untuk menghukummu. Pembunuh dewa, aku tegaskan sekali lagi, bakat Pak Jiang sebanding dengan kunpeng 9 langit. Jika kau tetap bersikeras untuk tidak menghormatinya, jangan salahkan aku, karena tidak menghormatimu. Su Tianjiao, beraninya engkau. Berani mengarahkan pedang ke pembunuh dewa. Apakah kau juga ingin berkhianat dan melawan atasan? Pembunuh dewa, kita setara. Bagaimana bisa melawan atasan? Lagi pula, satu-satunya atasan di sini adalah Yang Mulia Kaisar dan Pak Jiang. Apa katamu? Ketika aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah engkau masih akan terus membuat kesalahan? Kartika, kau benar-benar bodoh. Hanya karena pria tak berguna ini, kau berani melawan Dewa Pembantai. Dewa Pembantai, Kartika keras kepala. Menurut hukum Daha, dia harus dihukum mati. Dewa Pembantai, Raja Malam benar, dia pantas dihukum mati. Perempuan jahat, kau berani memukulku? Bahkan jika engkau seorang ratu, lalu bagaimana? Hari ini kau telah menyinggung Dewa Pembantai, kau juga akan dibunuh. Bahkan dia juga tidak akan lolos. Kartika, kau keterlaluan. Dewa Pembantai, aku sedang mendisiplinkan seseorang, kusarankan kau jangan ikut campur. Ikut campur?
Hari ini aku akan kucampur. Dewa Pembantai, ini semua salah paham. Sebenarnya Pak Jiang, dia benar-benar naga tersembunyi. Cukup, Raja Jiangnan. Dewa Pembantai sedang bertugas di sini. Apa maksudmu menyelah? Ye, jangan fitnah saya. Kau tidak tahu siapa Pak Jiang? Siapa? Hanya anak yatim piatu dari keluarga Jiang, Gigolo Nyonya Su. Jangan bilang dia juga pemimpin tertinggi. Junming, Pegadaian Naga Tersembunyi. Pegadaian Naga Tersembunyi. Bukankah itu hanya Pegadaian Bobrok? Tunggu, Pegadaian Naga Tersembunyi? Pedang Naga Tersembunyi? Mungkinkah? Raja Jiangnan, jangan bilang kau menganggap Pegadaian Bobroknya sebagai penguasa naga tersembunyi. Tahukah kau, Dewa Pembantai dulunya adalah panglima perang bawahan pemimpin tertinggi. Dewa Pembantai, saya sarankan Anda berpikir ulang. Raja Jiangnan, apa maksudmu? Urusanku, apa perlu kau ajari? Mundur. Raja Jiangnan, apa kau juga mau melawan atasan, melanggar perintahku? Hamba tidak berani. Hamba hanya tidak ingin Dewa Pembantai membuat kesalahan yang sama berulang kali. Jadi, mohon Dewa Pembantai. Cukup mundur. Kalau tidak, mati. Mundur. Kalau tidak, kau mati. Bagus, bagus, bagus. Karena kau keras kepala, maka aku, Sang Dewa Pembantai, akan mengabulkan permintaanmu. Perempuan jahat, rasakan. Pantas, Tuan Dewa Pembantai perkasa. Tuan Dewa Pembantai perkasa. Tuan Dewa Pembantai, dia adalah dalang dari semua ini. Karena Ratu telah ditipu oleh sampah tak tahu malu, ini... Menghasut Ratu, kau pantas dihukum. Menyentuh pedang naga tersembunyi, kau lebih pantas mati. Benarkah? Hahaha. Dasar pria simpanan, di saat seperti ini, kau masih bersikap tenang, kuberikan kau kesempatan untuk menyerahkan diri, bagaimana? Kau tidak pantas memintaku menyerahkan diri. Mati kau. Karena kau sangat menyukai menyerahkan diri, maka kaulah yang lebih dulu menyerahkan diri. Apa Tuan Malam benar-benar sudah mati? Bodoh, apa yang kau lakukan pada Tuan Malam? Sialan kau berani menyakiti Tuan Malam. Dia memintaku untuk menyerahkan diri, masak aku membiarkan dia hidup? Kau bodoh. Aku akan membuatmu menderita. Bodoh, mati kau. Sampah. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Mundur, dia tidak bisa menyakitiku. Sampah. Matilah engkau. Rusak. Yang bisa membuat pedang naga tersembunyi bergetar hanyalah penguasa naga tersembunyi. Mungkinkah ini takdir negara Daxia? Beraninya engkau
Pedang naga tersembunyi tidak boleh disentuh selain oleh penguasa naga tersembunyi. Sekarang kau ingin mencuri takdir negara Daxia. Beraninya kau berulang kali, membuat pedang ini marah dan agak meraung. Sudah kubilang, dia sama sekali bukan penguasa naga tersembunyi. Tak disangka, bukan saja dia diam-diam berniat untuk menyentuh pedang naga tersembunyi. Pengkhianat besar yang mencuri takdir negara. Benar. Mencuri takdir negara Daxia. Tidak peduli siapa dia harus dihukum mati oleh semua orang. Dasar sampah, sungguh berani sekali, berani mencuri takdir negara. Gadis bodoh, dengar, cepat putuskan hubunganmu dengan sampah ini. Masih bengong di situ? Tidak mau. Pak Jiang tidak akan mencuri takdir negara Daxia. Pak Jiang sama sekali bukan orang yang mencuri keberuntungan negara Daxia. Dewa Pembantai, kami bersedia mempertaruhkan nyawa kami untuk Pak Jiang. Dia sama sekali bukan penjahat yang mencuri keberuntungan negara. Diam. Mundur. Apakah kalian juga ingin mempertaruhkan nyawa kalian untuknya? Dewa Pembantai, Anda adalah jenderal ketua istana. Apa alasan Anda mengatakan dia bukan ketua istana? Dewa Pembantai, Zhou Handong, mohon pikirkan kembali. Memikirkannya kembali? Kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Kami tidak berani. Hanya saja Dewa Pembantai, jika tidak mempertimbangkan semuanya dengan jelas, walaupun aku mati, aku juga akan melindungi Pak Jiang. Benar. Aku, Zhou Handong. Walaupun aku mati, aku juga akan melindungi Pak Jiang. Dewa Pembantai, Xiaoyu menasihati Anda, jika Pak Jiang benar-benar ketua istana, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Benar-benar lelucon, aku adalah Dewa Pembantai Daxia, kalian hanyalah semut, beraninya menasihatiku. Kau... Siapapun yang mencuri keberuntungan negara Daxia harus mati. Jika kalian masih keras kepala, maka matilah bersama mereka. Ya. Jiang Bei, ayo kita pergi. Pergi. Dia harus mati hari ini. Kumohon, Pak Jiang, dia hanya bercanda. Jangan percaya padanya. Tolong biarkan kami pergi. Jangan berlutut. Aku, Jiang Bei, belum sampai pada titik membiarkan seorang wanita berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana dengan Keke? SSD, percayalah padaku. Matilah kau. Mati. Hati-hati. Pengganggu akan mati. Mati. Sombong sekali. Cari mati. Kau pikir kau siapa? Pedang kemarilah. Pedang Yinlong melindungi tuannya. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Bagaimana mungkin pedang Yinlong melindungimu? Jiang Bei dari keluarga Jiang. Tidak mungkin. Kau, keturunan terakhir keluarga Jiang, bagaimana bisa pedang Yinlong melindungimu? Pedang Yinlong hanya bisa dicabut oleh penguasa istana Yinlong, kecuali kau adalah penguasa Yinlong. Matilah engkau. Kau tidak boleh membunuhku. Kau tidak boleh membunuhku. Aku Dewa Pembantai Daxia. Dewa Pembantai Daxia? Kau sampah. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Jika engkau membunuhku, kau tidak hanya akan diburu oleh Daxia, tetapi mereka juga akan mati karenamu. Benarkah? Sampah. Beraninya engkau melakukan ini padaku. Begitu? Waris keluarga Jiang, aku sarankan kau segera melepaskanku. Semua masalah sebelumnya bisa kulupakan. Kalau tidak,
setelah guruku datang, kau tidak akan bisa pergi. Pergi? Lelucon. Jika engkau melepaskanku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Bagaimana jika aku memberitahumu, kakakmu Jiangxin masih hidup? Apa katamu? Kakakku, dia masih hidup? Di mana dia? Bertahun-tahun yang lalu, penasihat negara secara tidak sengaja mengetahui bahwa garis keturunan keluarga Jiang dapat digunakan untuk melatih sihir terlarang negara Daxia, jadi dia membantai seluruh keluarga Jiang. Tapi kemudian dia tahu bahwa hanya darah satu orang yang bisa digunakan untuk kultivasinya. Orang itu adalah kakakmu, Jiangxin. Situbaye. Mungkinkah orang yang dikatakan guru yang mengkhianati istana Yinlong adalah dia? Lanjutkan. Oleh karena itu, penasihat negara memenjarakan kakakmu selama 20 tahun. Setiap hari dia mengambil darahnya untuk penasihat negara berlatih sihir. 20 tahun? Penjahat tua. Aku bersumpah untuk menghancurkanmu. Penasihat Agung Daxia, Situbaye, tiba. Kau hanyalah seorang anak yatim piatu yang tidak berarti. Beraninya kau bicara tentang menghancurkan aku? Sungguh menggelikan. Penasihat Agung, tolong aku. Sampah. Kau berani mengkhianatiku. Apa gunanya kau bagiku? Ini, Penasihat Agung, Anda tidak bisa melakukan ini. Untuk masalah kecil seperti ini saja aku harus turun tangan. Apa gunanya kau bagiku? Pedang, kemarilah. Ini bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah pedang Yinlong hanya bisa dicabut oleh pemimpin Yinlong? Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah ini segel yang ditinggalkan oleh orang tua itu belum sepenuhnya hancur, tapi rantai naga sekarang sudah rusak? Pedang, kemarilah. Pedang, kemarilah. Berhenti. Cari mati. Hati-hati. Hati-hati. Kalian yang cari mati. Sombong. Orang tua itu sudah 20 tahun dia menghalangiku. 20 tahun. Rantai naga ini sudah putus, tetapi masih menghalangiku. Penjahat tua, terimalah ajalmu. Enyahlah. Enyah kau. Hadir. Orang tua, bahkan sempoa naga emas ini pun kau miliki. Dia pantas mati. Penjahat tua, kaulah yang pantas mati. Dulu kau menyerang guruku, mengkhianati istana Yinlong, berniat merebut pedang naga tersembunyi. Itu adalah pengkhianatan besar, tak termaafkan oleh langit dan bumi. Lalu kau juga menghancurkan seluruh keluargaku. Walaupun kau dihukum 1000 kali potong, itu takkan cukup untuk membalas dendamku. Jadi, kau ingin membunuhku? Coba saja. Kau cari mati. Jangankan kau, bahkan orang tua itu dulu tidak yakin bisa membunuhku. Sekarang aku berada di ranah Grandmaster. Di bawah dewa, akulah yang terkuat. Kau pikir kau pantas
Tentu saja hari ini jika engkau dengan patuh menyerahkan sempoa naga emas, aku akan mengampunimu. Kau tidak pantas. Tuan, orang-orang yang menghalangi sudah diatasi. Serahkan sempoa naga emas, aku akan mengampunimu. Sudah kubilang, kau tidak pantas. Tidak pantas, kukatakan sekali lagi. Berani sekali kau, orang kurang ajar. Kau berani menghina guru negara. Akan kubunuh kau. Jiang Bei, kau benar-benar mengejutkanku. Tak kusangka kau telah mencapai ranah prajurit. Sayang sekali, di hadapanku itu masih belum cukup. Karena kau tidak mau menyerahkan sempoa naga emas, maka hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya di bawah seorang Grandmaster semua hanyalah semut. Lagi pula setelah membunuhmu, sempoa naga emas juga akan menjadi milikku. Apakah takdir negara Daxia Agung akan berakhir di sini? Jiang Bei, kau pasti baik-baik saja. Aku percaya padamu. Meskipun kau adalah kepala aula, lalu bagaimana? Di hadapan guru negara, kau tetap saja sampah. Jiang Bei, sekarang guru negara sudah mencapai ranah Zongxi. Menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Negara Daxia besar, kurasa tidak ada orang yang bisa bertahan 1 menit di tangan guru negara. Kekuatan guru negara benar-benar mengerikan. Dasar sampah, cepat menyerahlah. Jangan tunggu guru negara membunuhmu baru kau memohon ampun, saat itu sudah terlambat. Sampah tetaplah sampah, masih tidak mengenali kenyataan. Jiang Bei, siap mati? Penjahat tua, aku hari ini pasti akan membunuh. Tidak tahu diri. Jiang Bei, Pak Jiang. Perbedaan antara kau dan aku bagaikan langit dan bumi. Seperti kata pepatah, telur mana bisa melawan batu. Jiang Bei, kau masih belum mau menyerah. Pencuri tua, takdirku kutentukan sendiri. Cari mati. Yang cari mati itu kamu, pedang, kemarilah. Pencuri tua, hari ini aku akan mengambil kepalamu untuk menegakkan keadilan Daxia sebagai persembahan darah untuk 120 arwah keluargaku di surga. Hahaha. Hanya dengan kau, seorang pejuang rendahan, berani menantangku, Jiang Bei. Meskipun kau memiliki pedang Yinlong, tetapi tingkatan kita terpaut 2 tingkat. Jadi hari ini aku pasti akan membunuhmu, dan pedang Yinlong juga pasti akan menjadi milikku. Selama aku bisa melatih ilmu pedang abadi yang tersembunyi di balik pedang Yinlong, maka aku bisa mengubah takdirku dan menjadi seorang dewa sejati. Kau tak bisa diselamatkan, mati pun tak cukup untuk menebus dosamu. Matilah kau. Jiang Bei, yang harus mati itu kau. Untuk kenapa aku jelas-jelas berada di ranah Grandmaster? Kau, bukankah engkau berada di ranah martial artis? Tidak mungkin. Aura yang kau pancarkan jelas-jelas berada di ranah martial artis. Aku tahu
Pasti itu. Penjahat tua, pergilah. Ini bagaimana bisa? Bagus. Pelindung yang mulia telah tiba. Yang mulia bertitah, penasihat negara Situbaye memegang kendali pemerintahan, berkolusi secara diam-diam dengan Raja Kunlun, berkomplot melawan Daxia. Selama 20 tahun, dia telah menyalahgunakan kekuasaannya dan membunuh banyak pejabat setia. Jiang Bei telah memulihkan ketertiban, menyingkirkan penjahat, dan mengembalikan kedamaian ke Daxia. Dianugerahi gelar pelindung ilahi negara. Baiklah, Jiang Bei. Baiklah, Jiang Bei. Jiang Bei, dengan orang sebanyak ini, apa yang engkau lakukan? 4 keluarga besar Donghai telah melanggar perjanjian terlebih dahulu, kecuali keluarga Ye. Semuanya akan dibasmi. Ye Xuan akan mengemis sampai mati. Jiang Bei, kau telah merusak rencana baikku. Aku dan kau tidak akan pernah akur. 1 tahun lagi, aku pasti akan kembali. Ini suara Raja Kunlun. Astaga, Raja Kunlun di puncak Beihai sebentar lagi akan bebas dari segel. Apa? Jika Raja Kunlun bebas dari segel, dunia pasti akan kacau. Jiang Bei, aku mewakili Yang Mulia, bersedia memberikan setengah dari kekayaan negara untuk menukar pedang Yinlong agar menjaga keberuntungan negara Daxia demi melindungi keselamatan Daxia. Setengah dari kekayaan negara? Kau sudah yakin? Sudah. Sumpah darah sebagai jaminan disaksikan oleh matahari dan bulan. Jika melanggar, akan dikutuk oleh langit dan bumi.